ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di agenda forum diskusi Inaprod LKPPD versi 6 Plaza Banten dan Roadshow bersama PKKM. Semoga kita selalu semangat sampai akhir acara. Jangan membawa rantang. Dari kota makan satu babak. Terima kasih telah berkenan datang. Meski cuaca kurang bersahabat. Satu lagi. Apa tuh? Tidur dulu sama Sonia. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lagi dimaafin juga. Enggak ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Walaupun sebenarnya ini Bapak Ibu kesini tuh effort banget. Ya betul. Kalau kata di sekarang gue antep effort gitu ya gue ya. Karena udah hujan. Betul. Kalau misalnya kata dia bisa langsung lebih cus ya, langsung dipilih gitu ya. Oke, di sini nanti nih kita 1 jam ke depan, ya 1 jam ke depan ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di sini pada kesempatan ini. Lalu mungkin saya minta untuk Pak Endang Saputra sebagai kepala divisi FTI Untuk sambutannya di acara forum diskusi belanja di Inaprod Plaza Banten tahun 2026. Dipersilakan untuk pandang dan berikan aplaus untuk Pak Endang Saputra. Selamat datang Pak Endang. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hujan-hujanan bisa hadir ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, teman-teman dari BUMD juga hadir, ada kepala divisi keuangan di luar. Alhamdulillah turut support di acara ini. Plaza Banten hadir bagaimana menjadi pelayanan publik. Jadi bagaimanapun fungsi BUMD kita itu sebagai melayani publik, melayani masyarakat, selain juga mesti mendapatkan profit di dalamnya. Alhamdulillah Plaza Banten sampai hari ini berjalan juga berkat dukungan Bapak Ibu dari OPD maupun dari UMKM. Jadi forum ini kami selenggarakan di Januari dan rencananya setiap bulan kita ada forum. Tujuan kami adalah bagaimana Plaza Banten bisa terus terupdate secara layanannya, baik dari sistem pembayarannya terutama agar sesuai dengan SLA yang sudah kita buat. Kita juga sudah masuk ke Inaprod, jadi LKPP versi 6. Mudah-mudahan ini menjadi opsi Bapak Ibu di OPD, terutama teman-teman di pejabat pengadaan, teman-teman di TPK yang mungkin agak susah di katalog. Ada opsi yang lebih mudah di Plaza Banten yang bergabung mitra-mitranya, penjual-penjual UMKM juga dari kita. Jadi kalau belanja di Plaza Banten secara tidak langsung sudah membantu UMKM yang ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih teman-teman dari Biro Belanja, teman-teman PBJ dan teman-teman dari UMKM. Nanti juga ada, kami meminta waktunya kalau mungkin ada masukan untuk bisa diskusi di depan sebagai terpublikasi. Nanti maksud saya ada publikasi dari Plaza Banten, dari teman-teman di OPD sebagai pembeli, kemudian juga dari penjual yang tergabung di dalam Plaza Banten. Hari ini juga nanti lebih bahas kita apa permasalahannya yang ada di Plaza Banten, kendala-kendalanya. Kami butuh insight, butuh masukan. Maka nanti ngasih masukannya, kemudian mungkin masalah krusial adalah pembayarannya, bisa nggak dipercepat, mungkin itu nanti kita bahas bersama.
Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda. Di sini boleh. Mungkin dapur baik boleh. Perwakilan dari teman-teman dinas boleh Pak berkenan. Terima kasih, kita sudah ada 3 narasumber. Di sini ada dari Bapak dari dinas mana Pak? Biro Pengelolaan Jasa. Ada di dinas jasa Bapak Rahmat. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Di tengah ada ini yang sering aku lihat. Ya, betul. Kamu lihat iya kan? Iya. Ibu Diani dari dapur saya, tepuk tangan untuk Ibu Diani. Iya. Baik, kita langsung saja untuk diskusinya Bapak Ibu, silakan. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibu Diani dari Dapur Mbak E. Nah, kebetulan saya sudah usaha ini sudah 7 tahun ya Pak. Sudah 7 tahun. Nah, pertama kali ada Plaza Banten pun saya sudah masuk di Plaza Banten. Kebetulan ini bukan apa ya? Bukan membaik-baikkan, bukan Pak, tapi karena ini yang sudah saya alami ketika saya bekerja sama dengan Plaza Banten, saya merasa jualan saya laris Pak, lancar, pembayaran juga alhamdulillah tidak ada kendala dan cepat, itu yang saya rasakan. Dan yang penting saya sebagai UKM ya, yang jualan juga sudah merasakan keuntungan itu aja sih. Dan saya boleh promosi sedikit Pak. Kebetulan ini rata-rata barang jasa ya, yang sudah maksud saya terima kasih sebelumnya. Yang belum Anda bikin Pak, cari dapur Bae. Insya Allah dapur Bae yang ngapain Pak. Iya Pak. Jadi menunya bermacam-macam, harganya juga bermacam-macam. Tinggal pilih, dapur Bae akan senang melayani Pak. Itu aja sih sebenarnya Pak. Kalau kesan-kesannya ya itu tadi Pak, saya merasa terbantu dengan Plaza Banten, nggak ada kendala masalah pembayaran dan cepat, itu aja sih. Dan tadi pesannya Pak, untuk jangan lupa diklik Bapak Ibu. Biar banyak yang pesan ya Bu ya. Gitu, dan Plaza Banten pun senang. Baik, lanjut untuk Bapak Rahmat, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Plaza Banten ya, terutama Pak Anda, kemudian rekan-rekan dari PBG selaku pejabat pemerintahan Pak ya. Plaza Banten itu selama berdiri pertama kali ini memang menjadi solusi Pak. Pada saat toko dari baru mulai ya, itu kan banyak marketplace ya, mungkin dari luar. Secara proses pemesanannya agak tanda kutip ya agak rumit Pak ya. Dengan adanya Plaza Banten karena memang jujur saya pribadi merasa terbantu ya, dengan proses yang cepat, mudah dan pembayarannya pun juga dia nggak terlalu lama ya gitu. Dan memang salah satu kita untuk memesan di Plaza Banten adalah ya karena Plaza Banten merupakan anak perusahaan dari BUMD ya. Jadi nggak salahnya juga kita membesarkan dan membangun tersebut. Untuk perlu diperhatikan mungkin Pak ya, karena sekarang Plaza Banten sudah masuk ke dalam Pak ya, rekapitulasi pemasanan itu kan bisa dilihat dari data teman-teman di luar. Jadi mungkin apakah ke depan saat paket kita buat itu bisa menarik LP gitu Pak. Walaupun
satu RUP itu kan bisa dipakai untuk beberapa kali Pak ya. Gitu. Sehingga kan kita mohon maaf di OPD itu kan banyak surat-surat dari teman-teman di luar Pak menanyakan ya perihal masalah pemesanan ini kok rencana anggap misalnya di RUP 100 nanti rencana itu 50, nyata kan itu pemesanan melalui nasabah yang berkali-kali gitu kan. Jadi ya teman-teman semangat untuk belanja di Plaza Banten, tingkatkan terus, klik di Plaza Banten, dan jangan lupa untuk minum ke Mbak E, dapur Mbak E. Ya, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anand atas masukannya. Jadi pertama mungkin saya menyikapi yang bagaimana dari sirup ini bisa integrasi langsung datanya ke Plaza Banten ya. Itu juga memang harapan kami. Jadi ini kemarin juga diskusi sama Pak Rinon ya di BPD. Karena basicnya gini Pak, kita karena BUMD swasta tidak bisa minta data itu langsung ke LKPP. Jadi persyaratannya mesti ada perwakilan dari biro, minimal kepala biro eselon 2 Pak ternyata. Cuman minta request saja bahwa kebutuhan ini untuk sinkron data belanja di barang dan jasa di biro belanja. Poinnya sebenarnya itu. Kemudian dari situ baru turun ke BUMD untuk bisa terintegrasikan data itu. Jadi maksudnya regulasinya tetap nanti antara dibaca antara dinas lain, saya kurang memahami. Nanti dinas itu yang bekerjasama dengan BUMD atau menyerahkan data open hadiahnya itu. Itu juga nanti prosesnya nggak langsung bisa dibuka, nggak, tetap harus ada tim ahli, tim programmer untuk bisa mendevelop itu. Tapi itu harapan kita, tapi minimal nanti sebelum itu terlaksana data RUP mungkin bisa kita taruh linknya doang di situ, mungkin bisa linknya aja nanti bisa pindah ke sana agar tadi kesalahan tidak double, misalnya tidak lebih dari Pak. Itu mungkin Pak. Terus kedua dari Bapak siapa tadi Bu MC? Pak Adem tadi. Jadi Pak Adem mungkin apakah ini relasinya ke sini ya Mbak? Jadi saya belum paham nih nomor apa yang Bapak butuhkan, terus output rekap transaksinya ini seperti apa. Kalau yang ada di kepala saya adalah Bapak bisa download tarik datanya, bukan cuma lihat histori transaksi. Ini menurut saya ini benar apa enggak ini Pak? Jadi ketika Bapak sudah belanja ini kan berarti list belanjanya banyak. Yang sekarang memang Plaza Banten yang di versi 5 ya Pak, sebelumnya tidak bisa narik data itu. Bapak cuma bisa lihat view transaksi historinya. Tapi yang di versi 6 sudah bisa Bapak tarik. Jadi transaksi saya di bulan sebelumnya sampai dengan sekarang ditarik by Excel itu bisa muncul. Tapi ada PR lagi, masalahnya kami belum mengintegrasikan yang versi 5 Pak, masih proses. Jadi kalau Bapak, lo transaksi saya yang di tahun kemarin nih mana? Nggak bisa muncul di versi sekarang. Jadi kita lagi proses itu tahapannya itu. Karena kemarin kita ngejar-ngejar Inapro, udah lumayan menguras itu energi ya Pak. Yang tadinya rencananya di Januari ternyata dikebut di bulan November kemarin. Makanya kita kejar-kejaran itu yang penting bisa masuk ke Inapro dulu, baru yang lain-lainnya kita update. Makanya kita bikin forum itu agar update-annya sesuai dengan end user Pak. Yang pertama tadi mungkin nanti secara teknis saya minta kolomnya dari mana, apakah saat Bapak klik chat gitu itu dimasukin nomor RUP-nya berapa gitu atau pada saat kapan? Amannya di situ ya Pak? Ya. Pada saat pesan jadi Bapak atau Ibu masukin nomor RUP-nya. Ya. Ada satu kolom aja gitu. Jadi dari mana? Oke. Kalau itu bisa kita lakukan. Jadi nanti teman-teman ingat ya, teman-teman programmer untuk bisa nyiapin itu. Terus kedua tadi apakah ketika saya belanjanya tengah malam bisa diopen gitu?
Udah Pak, udah. Bahkan sekarang Bapak tidak perlu konfirmasi ke admin. Jadi kita udah ada fitur sendiri Pak untuk bisa melakukan itu. Nggak masalah kan ya? Tidak ada masalah Pak. Yang masalah kalau melebihi dari anggaran Bapak itu masalah. Tapi senangan buat Ibu ya Bu. Kalau belanjanya begini tetapkan 35.000, kemudian belanjanya di atas 100 juta, Bapak nggak melakukan negosiasi, nah itu yang masalah. Tapi kalau cuma merubah tapi angkanya tidak berubah, tidak masalah. Selama pajaknya juga kita bayarkan. Gitu. Jadi mungkin informasi juga masalah pajak karena masa transisi Pak kemarin agak bingung tuh. Ternyata masih ada yang loss tuh pajaknya, ada yang enggak. Ternyata aturannya juga baru ada di aturan Metro. Beberapa yang kena pajak, PPN, ada juga yang nggak kena. Gitu. Ternyata ada beberapa yang berubah tuh Pak. Nah teman-teman karena kejar-kejaran kemarin yang nggak notice ke sana. Tapi kita update laporan mana yang sampai berjalan. Jadi planning kami juga di tahun ini bisa bukan cuma di melayani layanan dinas gitu kan, jadi kita juga mau ngejar yang market umum. Ada program juga nanti teman-teman mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya mau nge-trigger bagaimana nanti market umum juga bisa belanja di Plaza Bandung Pak. Jadi kita trigger dulu UMKM juga, terutama UMKM kalau mungkin dapur bae, alhamdulillah lancar ya Bu. Cuma saya mikirin yang cuma jualan kayak minuman atau yang UMKM yang produksinya kecil gitu Pak. Maka kami Plaza Banten coba kita trigger dengan pertama dengan pusat belanja atau lain-lain dan mungkin tidak bisa Plaza Banten sendiri, mesti stakeholder lain ikut serta. Dalam hal ini juga saya nanti mengajukan ke BI Banten agar bisa disupport. Baiklah, terima kasih. Jadi boleh saya rinci untuk RUP nih, RUP dulu ya. RUP tadi kita bisa siapin kolom, kemudian kalau Bapak bentuk RUP-nya adalah Excel, itu nanti kita bisa siapin juga. Jadi misalnya nomornya, atau kalau nomor kan berarti satu-satu itu, ya kan, per item. Tapi kalau Bapak upload dalam bentuk Excel itu apa aja, misalnya di satu bidang gitu, itu bisa nanti diupload, nanti bisa kita sinkronkan itu sambil menunggu bisa langsung integrasi. Paling enak sih langsung integrasi ke sana, cuman kan tidak simpel tuh, banyak izin yang harus kita proses. Jadi nanti kita minta dipastikan apakah tadi kalau kolom aja gitu ya Bu, itu bisa teman-teman kerjain. Tapi kalau upload nanti harus lebih rinci, takutnya mempengaruhi label database yang lain gitu, karena nanti kan banyak tuh di pool ya, misalnya ada 100 data masuk, takutnya harus ketemu nih ID-nya, nih ID mana, itu agak repot. Tapi bisa dilakukan, hanya diskusinya mungkin nanti lebih intens sama teman-teman di terutama yang teman-teman pendamping ya Pak. Itu untuk yang RUP. Terus kedua, kita juga ada future sebetulnya Pak untuk yang belanja. Tadi juga tahun kemarin juga sempat saya dengar tuh bagaimana ketika sekali belanja aja jadi semacam kontrak gitu ya Pak, tapi dia tetap bisa dipakai lagi atau repeat order. Sebetulnya saat ini sebelum ke arah sana saya menginformasikan ada satu fitur ketika Bapak belanja itu tinggal klik tombol itu maka pesanan muncul yang sesuai Bapak belanja itu, jadi ada repeat order, pesan ulang, betul itu. Jadi ada pesan ulang. Tapi mungkin ini belum mengcover kebutuhan tadi, mungkin berbeda, bukan itu yang dimaksud. Cuma maksud saya saat ini kita ada fitur itu, takutnya Bapak Ibu belum tahu ada fitur repeat order. Takutnya kan kalau belanja lagi cat satu-satu ribet lagi, pengennya kan simple. Yang udah dibelanjain ini bulan lalu, yang dibelanjain sekarang sama bulan lalu. Ya udah dilihat aja historinya, kemudian repeat order maka menjadi masuk ke keranjang. Itu ada fitur itu yang sudah ada yang bisa digunakan. Tapi untuk yang baik kontrak misalnya bayar per termin tadi, ini masukan buat kami Pak. Jadi nanti kita update lagi.
gitu. Ternyata kena perubahan. Memang yang sekarang adalah ya udah batalin aja gitu ya Pak, batalin aja kemudian pesan ulang. Jadi bagaimana bisa invoice itu bisa berubah gitu ya Pak, dengan yang sama tanpa membatalkan, cuma nilainya akan berubah kurang lebih gitu ya Pak. Jadi itu nanti secara teknis kami diskusikan juga ke teman-teman bagaimana mekanisme adendum kalau bahasa kontraknya. Karena kita langsung belajar, memang belum ada tujuh itu saat ini. Nah, yang ada adalah ya udah batalin belajar lagi. Cuman makanya kita ada bantu di Bucur tadi belajarnya tengah malam, padahal mau dipakainya kemarin atau misalnya besoknya, itu mungkin bisa dipakai dulu tuh. Kemudian yang kedua masalah termin. Jadi saya juga kira-kira nih termin itu biar bisa cepat dimasuk ke versi 6-nya Plaza Banten. Akhirnya kan dari situ bisa menaikkan transaksi di Plaza Banten. Jadi nanti mungkin lebih tidak alurnya itu bagaimana gitu. Apakah nanti by kontrak atau tetap invoice seperti biasa, cuman nanti dibayarkannya setiap kali ada kebutuhan. Ini kan nanti perlu didiskusikan ya secara lebih dalam, nanti dibantu sama teman-teman yang di pendamping begitu. Kemudian yang terakhir apa tadi izin? Yang ketiga itu oh iya, Bicur Bendahara, terima kasih sudah mengingatkan nanti. Jadi Bicur Bendahara sebetulnya udah ada Pak. Jadi cuma mungkin kita kurang sosialisasikan ke teman-teman bendahara untuk menggunakan Bicur itu. Sebenarnya dari PP, PPK sama bendahara itu bisa masuk login sendiri di sana. Cuman tadi sosialisasi kita mungkin masih kurang, jadi belum bisa masuk ke bendahara. Nanti juga mungkin entah di bulan besok kita coba komunikasi dengan bendahara untuk bisa registrasi. Itu bisa didaftarkan oleh admin sebetulnya Pak. Jadi admin yang didaftarin, karena kita nggak tahu. Terus dari bendahara juga nggak tahu mungkin tekniknya bagaimana dia bendahara di mana gitu ya. Jadi itu nanti ada direlasikan ke dalam table database-nya. Jadi nanti admin yang proses bendahara Bapak Ibu bendahara di Diskominfo atau Biro Umum, nanti kita daftarin ke sana. Jadi bendahara bisa cek sendiri. Cuma itu dia kadang-kadang PR-nya adalah mungkin bendahara sudah sibuk pembayaran, masih ada lagi harus gaji dan sebelum dan lain, kadang-kadang gitu. Makanya kita ada teman-teman pendamping untuk bisa membantu teman-teman di bendahara ataupun di PPK ya.